Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Pendengar RRI, kaum muslimin muslimat di mana saja berada, yang mudah-mudahan semua kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama tidak henti-hentinya untuk bersyukur kehadrat Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, sampai dengan saat ini di malam yang ke-10 dari bulan Ramadan 1441 Hijriah, kita bersama-sama masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita dapat menunaikan ibadah sholat sunnat tarawih kita sesudah kita bersama-sama melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah terus menerus bukan saja memberikan kita umur yang panjang, tapi juga kesehatan yang dapat kita syukuri dalam wujud kita terus bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita selama Ramadan. Pendengar RRI, kaum muslimin muslimat yang berbahagia wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluknya dalam keadaan berpasang-pasangan. Dalam Al-Quranul Karim, Allah telah menegaskan wa khalaqna kulla syai'in azwaja, dan kami telah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Maka ketika ada kenyang, pasti ada lapar. Ketika ada panas, akan ada dingin. Dan ketika ada yang jauh, pasti ada yang dekat. Demikian pula ketika ada yang manfaat, tentu ada yang mudarat. Dalam keadaan kita sekarang ini, di mana masyarakat dunia, termasuk kita kaum muslimin muslimat yang ada di Indonesia, sedang berhadapan dengan wabah virus corona yang sangat membahayakan kehidupan umat manusia. Maka tentu sesuai dengan anjuran pemerintah, di mana kita harus melakukan beberapa hal yang menjadikan hidup kita dalam suasana yang tidak biasa, dalam suasana yang tidak sama dengan masa-masa lalu. Kalau Ramadan sebelum ini, tentu kita bersama-sama dapat melaksanakan puasa kita lebih khidmat dibandingkan yang sekarang. Tarawih kita dan ibadah-ibadah lainnya bisa kita laksanakan bersama-sama di masjid-masjid yang ada di kampung kita, di sekitar tempat tinggal kita, ataupun di musola-musola. Namun saat ini tentu itu tidak bisa kita lakukan, dan kita sesuai dengan anjuran pemerintah, dan ini sesuai dengan sunnatullah menurut apa yang dipahami oleh ahli kesehatan. Kita semua diminta untuk berdiam di rumah, menghindari perkumpulan dalam jumlah banyak orang, dan menjaga jarak serta selalu menjaga kebersihan. Semua ini tidak ada lain tujuannya adalah kita mengedepankan untuk mendapatkan, menghindarkan diri dari kemudaratan daripada kita mendapatkan kemaslahatan. Karena di dalam agama kita kewajiban bukan hanya untuk hifzuddin, memelihara agama,
Tetapi selain hibzuddin, kewajiban kita juga untuk melakukan apa yang disebut dengan hibzun nafsi, memelihara jiwa kita. Kewajiban-kewajiban kita dalam agama tentu wajib kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sunnah-sunnah Nabi yang telah diajarkan dan dicontohkan kepada kita juga ketika kita bisa melaksanakannya dengan normal, dengan baik, kewajiban dan kebutuhan kita untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kondisi yang normal. Namun ketika kondisi kita seperti sekarang ini, maka tentu kita melaksanakan kewajiban kita maupun melaksanakan sunnah-sunnah Nabi sesuai dengan batas kemampuan kita yang maksimal. Disinilah tentu kita menerjemahkan dan menafsirkan dalam bentuk perwujudan kemampuan kita atau perilaku beragama kita firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan ittaqullah mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sebatas maksimal kemampuan yang kamu lakukan, yang bisa kamu lakukan, di mana tentu ketika kita mungkin untuk melaksanakan sholat tarawih kita, sholat berjamaah kita di masjid-masjid yang ada di sekitar kita, di musolla-musolla yang ada di sekitar tempat tinggal kita, kita akan lakukan itu. Tapi manakala itu akan membahayakan diri kita dan berdiam di rumah atau melaksanakan ibadah kita di rumah, itu cara yang akan menyelamatkan jiwa kita, maka hendaknya itu kita lakukan. Karena itu artinya kita mengedepankan bagaimana kita menghindarkan kemudaratan daripada kita mendapatkan kemaslahatan. Menghindarkan kemudaratan atau kebahayaan daripada mendapatkan kemaslahatan itu sangat diutamakan dalam agama kita. Karena itu dalam agama kita mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan la darara wala dirar. Jangan kamu memudaratkan, dalam arti kata melakukan sesuatu yang membahayakan orang lain. Jangan pula kamu dimudaratkan, dalam arti kata sampai terjadi kamu dibahayakan oleh orang lain. Jadi karena itu apa yang menjadi anjuran pemerintah, apa yang menjadi anjuran majelis ulama, apa yang menjadi anjuran pemimpin kita saat ini, kita beribadah di rumah masing-masing, ini adalah bentuk kita mengedepankan bagaimana kita menghindarkan kemudaratan daripada kita mendapatkan kemaslahatan. Insya Allah semua yang kita lakukan sesuai dengan anjuran pemerintah, petunjuk majelis ulama, tidak akan mengurangi bagaimana ibadah kita di dalam bulan Ramadan. Yang penting jangan sampai kita tidak bertarawih. Dan sungguh bertarawih walaupun di rumah tetap keutamaannya akan kita peroleh. Ketika kita bertarawih di masjid, kalau keadaan kita normal, tentu itu baik karena itu akan menampakkan syiar agama kita. Tetapi saat keadaan tidak normal seperti sekarang ini, lalu kita bertarawih di rumah, bertarawih dengan istri kita, bertarawih dengan anak-anak kita, bertarawih dengan keluarga kita, yang tentu juga dengan kita memperhatikan apa yang menjadi SOP atau protokol dari virus corona, jaga kebersihan, jaga jarak dan lain sebagainya, itu juga insya Allah tidak mengurangi keutamaan ibadah tarawih kita. Malah kalau kita kembali kepada sejarah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ibadah tarawih dulu, sesungguhnya tidak selamanya tarawih itu dilaksanakan oleh Nabi di dalam masjid atau bersama-sama dengan sahabat yang lain.
Kalau dalam riwayat yang sampai kepada kita, riwayat yang sahih, bahwa sesungguhnya dulu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tarawih bersama para sahabat hanya 3 malam. Sisa malam yang lain beliau lakukan di rumah beliau sendiri. Hal itu bukan menunjukkan bahwa tarawih di rumah akan selalu lebih baik daripada kita tarawih di masjid. Tetapi itu mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya kalaupun kita tarawih di rumah, tidak ada salahnya dan tidak akan kurang afdolnya dibandingkan kita tarawih di masjid. Apalagi keadaan tidak normal. Karena itu tentu saya lewat kesempatan yang sangat berharga ini berharap kepada kita semua kaum muslimin muslimat yang saya cintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita saling mengingatkan dan jangan lagi ada pertanyaan-pertanyaan, pernyataan-pernyataan yang menunjukkan kita tidak mau patuh dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah, dengan apa yang diarahkan oleh para ulama kita, termasuk dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia, di mana setiap hari kita selalu mendapatkan pertanyaan-pertanyaan, mendengar pernyataan-pernyataan, baik dalam bentuk ucapan langsung maupun dalam bentuk status-status di medsos. Kenapa masjid ditutup, musola ditutup, lalu pasar dibiarkan tetap ramai, mal dibuka dan lain sebagainya? Hal itu tidak perlu lagi, karena sesungguhnya apa yang dianjurkan dan diingatkan oleh pemerintah kita, dianjurkan dan diajakkan oleh para ulama kita, tidak ada lain adalah bagaimana menjaga keselamatan jiwa kita sebagai manusia, jiwa kita sebagai umat Islam, jiwa kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semua itu menjadi ajaran agama yang harus kita patuhi. Kaum muslimin muslimat, pendengar RRI di mana saja berada, dalam agama kita terlalu banyak nas-nas Al-Quran maupun nas-nas hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita bagaimana mengedepankan keselamatan kita daripada kita memaksakan diri untuk beribadah lalu itu akan membahayakan jiwa kita. Di antara lain Allah Subhanahu wa taala secara umum berfirman, la taqtulu anfusakum fa innallaha bikum rahim. Jangan kamu bunuh dirimu karena sesungguhnya Allah sangat menyayangimu. Dalam ayat yang lain, la tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kamu campakkan dirimu dalam kebinasaan. Nah, semua ini menjadi dasar bagi para ulama, guru-guru kita memberikan nasihat kepada kita bahwa sesungguhnya menghindarkan kemudaratan itu lebih dikedepankan daripada kita mendapatkan kemaslahatan. Sekali lagi saya mengingatkan kepada diri saya, mengajak kepada semua kaum muslimin muslimat, pendengar RRI di mana saja berada, tentu kehadiran Ramadan sebagai kesempatan yang sangat berharga buat kita untuk meraih pahala dan keberuntungan akhirat yang sebanyak-banyaknya tidaklah pantas kita sia-siakan. Dan mari kita syukuri, mari kita isi dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan, termasuk sholat sunat tarawih dan lain sebagainya. Tapi kita lakukan semua itu dengan cara-cara yang menjamin bagaimana jiwa kita tetap terselamatkan, sehingga ibadah kita berlangsung dengan baik dan keselamatan jiwa kita juga betul-betul terjamin secara zahir dan batin. Dalam agama kita, pendengar yang berbahagia, kaum muslimin muslimat di mana saja berada, adalah kita sungguh diajarkan, dan karena kita sebagai khalifah Allah di atas bumi yang punya kewajiban untuk mensejahterakan kehidupan,
maka semua langkah-langkah dalam kehidupan kita untuk menghindarkan kemudaratan itu senantiasa menjadi pilihan utama daripada kita menghadirkan kemanfaatan. Nah, sehingga pun dalam agama kita, dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditegaskan bahwa al-mu'minul qawi khairun wa ahabba ilallah minal mu'minid dhaif, yang maknanya bahwa sesungguhnya orang beriman yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang beriman yang lemah. Makna kuat di sini adalah orang yang sehat, yang tidak dihinggapi atau tidak ditimpa oleh sebuah penyakit yang membuat dia lemah, membuat dia tidak produktif. Ya. Ini. Dan lemah di sini maknanya adalah orang yang sakit, sekali lagi, yang membuat dia tidak produktif, tidak bisa berbuat baik. Sedangkan kuat di sini adalah orang yang terbebaskan dari segala macam bentuk penyakit. Penyebaran virus corona saat ini menjadi satu fakta yang tidak bisa dihindarkan oleh siapapun, kecuali kita bersama-sama mengambil bagian. Seluruh dunia dilanda sedemikian rupa. Tidak bisa kita akan begitu mudah menuduh, mengatakan, atau menyampaikan ungkapan-ungkapan yang menunjukkan kita sebagai orang yang suudzon. Semua ini adalah kenyataan yang menjadi keniscayaan bagi setiap diri kita untuk sekali lagi mengambil bagian bagaimana kita bisa bersama-sama mengendalikan dan memutus penyebaran virus corona yang nyata-nyata membahayakan kehidupan kita bersama. Maka tentu langkah-langkah seperti apa yang dianjurkan oleh pemerintah, cara-cara yang diajarkan oleh ahli kesehatan, ini menjadi penting untuk kita perhatikan, untuk kita taati. Janganlah kita membangun giroh keagamaan kita atas dasar nafsu semata, tetapi mari atas dasar ilmu pengetahuan dan kita jalankan sikap hidup beragama kita sesuai dengan apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diajarkan dan dicontohkan oleh para sahabat Nabi kita, dan juga yang diajarkan dan dicontohkan oleh para ulama salafus soleh. Dan semua itu ternyata kalau kita perhatikan adalah mengajarkan kita untuk mengedepankan, menghindarkan kemudaratan daripada meraih kemaslahatan. Sekali lagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirar, janganlah kamu mencelakakan orang dan kamu juga jangan sampai dicelakakan. Nah, sudah jelas bagi kita bersama, di mana-mana menjadi fakta bahwa ketika kita berkumpul banyak, tidak menjaga jarak, tidak berdiam di rumah, terus melakukan kontak fisik dengan banyak orang, inilah yang rawan akan menjadikan kita tertular dengan COVID Corona ini, atau COVID-19 virus Corona, atau menularkan apa yang disebut dengan COVID-19 virus Corona itu. Dan semua itu akan membahayakan hidup kita, mengancam jiwa kita, menjadikan kita tidak produktif di dalam menjalankan tugas-tugas kekhalifahan kita di atas dunia yang fana ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semua petunjuk, ketenangan berpikir, jiwa yang selalu mutmainnah, sehingga kita bersama-sama dengan penuh kecintaan bisa saling tolong menolong, saling bantu membantu di dalam kita beribadah, berbuat baik, baik ibadah yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala maupun perbuatan baik dan ibadah yang berhubungan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan kita. Dan itu tentu
kuncinya manakala kita kembali kepada apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dicontohkan oleh para sahabat-sahabat beliau. Mari di saat Ramadan sekarang ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Selain beribadah, sholat, zikir, baca Al-Quran, doa kita pun jangan kurang. Kita berdoa semoga diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan seluruh kaum muslimin muslimat saudara kita di mana saja berada senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, terbebas dari virus corona, dan mudah-mudahan virus corona ini segera berlalu sehingga kehidupan kita semua dalam keadaan normal seperti masa-masa sebelumnya. Dan mudah-mudahan kalau virus corona ini segera berakhir, maka kita akan dapat melaksanakan Idul Fitri nanti normal seperti tahun-tahun sebelumnya. Betapa berbahagianya kita kalau virus corona ini segera berlalu, dan itu akan bisa hanya dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan takdir Allah Subhanahu wa taala dapat kita peroleh dengan segera manakala kita bertaubat dan memperbanyak doa kepada Allah Rabbul Alamin. Bukankah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwa la yaruddul qada illa du'a, tidaklah akan merubah qada Allah Subhanahu wa taala kecuali doa-doa yang dipanjatkan oleh orang beriman. Sekali lagi, ini bulan puasa, bulan yang sangat dimakbulkan doa, yang dikatakan dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada orang yang berdoa kecuali pasti dikabulkan oleh Allah. Mari kita berdoa kepada Allah seperti yang saya sampaikan tadi, semoga segera virus corona ini berakhir dan kita bisa beribadah dengan normal. Kemudian mudah-mudahan saat beridul fitri nanti bukan saja kita terbersihkan dari noda dan dosa, tapi kita dalam keadaan berbahagia, mendapatkan kemenangan, menjadi orang-orang yang beriman, dan kebahagiaan kita bukan saja dapat menyelesaikan Ramadan dengan baik, tapi juga kita telah dibebaskan dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi mendapatkan kebahayaan dari virus corona yang menakutkan kita selama ini. Insyaallah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, mari kita hindarkan semua kemudaratan. Jangan kita paksakan diri untuk mendapatkan kemaslahatan manakala kita nyata-nyata akan dimudaratkan oleh satu keadaan. Jadi menghindarkan diri dari kemudaratan adalah hal yang harus kita kedepankan daripada kita mendapatkan kemaslahatan, dan ini ajaran yang mendasar dalam agama kita. Semoga apa yang kami sampaikan ini ada arti dan manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian, dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.